Halo semua. Pada hari Senin 19 Januari 2026, sebuah ledakan besar terjadi di sebuah restoran Cina di kawasan pusat Kabul, ibu kota Afghanistan. Tepatnya di distrik Shahrenau, salah satu area komersial dengan kantor, toko, dan kedutaan. Ledakan itu terjadi pada sore hari sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Saksi dan rekaman media menunjukkan asap dan debu tebal menjulang di sekitar kawasan setelah ledakan. Rekaman yang beredar di media sosial tentang dampak ledakan tersebut menunjukkan lubang besar yang robek di sisi bangunan. Para saksi mata mengatakan kepada BBC Afgan bahwa sebuah mobil di luar restoran hancur total. Dan warga setempat membantu membawa orang-orang yang dalam kondisi kritis ke rumah sakit. Terpal besar kemudian dipasang untuk menutupi bangunan yang rusak. Sedikitnya 7 orang tewas, termasuk 1 warga negara Cina dan 6 warga Afghanistan. Puluhan lainnya terluka, termasuk wanita dan anak-anak. Korban luka dirawat di fasilitas medis setempat, termasuk oleh organisasi kemanusiaan internasional. Kelompok jihadis Islamic State, ISIS atau ISIL, khususnya cabangnya di Afghanistan, ISIS-K atau Islamic State Khorasan Province, mengklaim bertanggung jawab melalui pernyataan yang dirilis media mereka. ISIS menyatakan serangan dilakukan oleh seorang pelaku bom bunuh diri yang meledakkan rompi peledak di dalam restoran Cina tersebut. Dalam klaimnya, kelompok itu mengaitkan serangan dengan target warga Cina, dengan alasan yang berkaitan dengan kebijakan Beijing terhadap komunitas Muslim Uighur. Mirisnya, warga Cina yang menjadi korban adalah seorang Muslim dari wilayah Xinjiang yang diidentifikasi oleh pejabat dengan nama Ayub. Ya, kamu tidak salah dengar. Cabang lokal ISIS mengatakan bahwa Cina termasuk dalam daftar mereka. Mereka menuduh Cina melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap penduduk Uighur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang di barat laut. Jadi, karena tidak setuju dengan kebijakan Beijing terhadap Muslim Uighur, jihadis Islam ini mengebom Muslim Uighur yang berada di Afghanistan. Luar biasa ya. Selain itu, pemilik restoran Cina juga adalah warga Cina Muslim bernama Abdul Majid. Istrinya yang juga ikut mengelola juga adalah Cina Muslim. Dan mitra lokalnya bernama Abdul Jabar Mahmud juga adalah Muslim. Tidak jelas Abdul Majid berasal dari mana. Tetapi media menyebut bahwa Abdul Majid bersama istrinya membuka restoran sekitar 1,5 tahun lalu dengan tujuan ekonomi damai dan mempromosikan hubungan dagang dengan warga lokal. Mereka datang dari Cina untuk bekerja dan berbisnis, memilih Afghanistan sebagai lokasi investasi usaha halal Uighur. Nama restoran yang dibom itu adalah Chinese Lanzhou Beef Noodle Restaurant. Lanzhou adalah ibu kota provinsi Gansu di barat laut Cina, bukan di Xinjiang. Tetapi, Gansu dan Xinjiang bertetangga langsung. Mayoritas Muslim di Xinjiang adalah suku Uighur, sedangkan mayoritas Muslim di Gansu adalah suku Hui. Jadi kemungkinan besar pemilik restoran adalah Cina Muslim, suku Hui. Perlu teman-teman ketahui, ini bukan pengeboman pertama Islam terhadap Muslim Cina di Afghanistan. Sebelumnya, pada tanggal 12 Desember 2022, terjadi pengeboman terhadap Hotel Longan di kawasan Shahrenau, Kabul, Afghanistan, yang dimiliki oleh orang Cina dan sering digunakan oleh warga Cina. Pada saat itu, sekelompok penyerang bersenjata membuka tembakan dan ledakan di dalam hotel. Terdengar ledakan di beberapa lantai, diikuti baku tembak panjang dengan pasukan keamanan Afghanistan. Korban tewas secara keseluruhan setidaknya 3 orang menurut laporan resmi. Korban luka-luka sebanyak 18 orang, termasuk 5 orang warga Cina yang terluka saat mereka mencoba melarikan diri. Tidak ada warga negara asing yang tewas dalam insiden ini. Walaupun semua korban adalah Muslim, menurut ISIS yang melakukan penyerangan ini, mereka menyerang orang-orang yang kafir dan murtad. Ya, kamu tidak salah dengar. Pada tanggal 14 Desember, sebuah akun Twitter ISIS-K memposting gambar dan video yang diambil di dalam hotel sebelum serangan, menunjukkan tamu-tamu Cina di restoran hotel, serta perempuan tanpa hijab dan mengenakan celana panjang.
Mereka mengkritik Taliban karena membiarkan kecabulan dan pesta pora orang-orang kafir di bawah pemerintahan Islam. Jadi, menurut ISIS, Taliban adalah orang-orang yang sudah murtad keluar dari Islam. Dan karena Taliban sudah murtad keluar dari Islam, mereka harus dibom. Januari 2023, Taliban melancarkan sejumlah penggerebekan terhadap tempat persembunyian ISIS-K di negara tersebut. 8 anggota ISIS tewas dan 7 ditangkap. Ngeri ya? Bukan hanya sesama muslim, tetapi sesama teroris jihad Islam juga saling tuduh murtad dan saling bunuh. Tidak ada damai sama sekali. Mereka tidak punya kosakata lain untuk berbicara selain takbir Allahu Akbar. Selain peristiwa pengeboman pada Hotel Longan tahun 2022, masih banyak penyerangan terhadap orang Cina lainnya di Afghanistan. Di antaranya tahun lalu, pada bulan Januari 2025, seorang warga Cina ditembak hingga tewas oleh ISIS di Provinsi Tahkar. Pada bulan November 2025, serangan drone dari wilayah Afghanistan menewaskan 3 pekerja Cina di Tajikistan dekat perbatasan. Baru-baru ini, tanggal 19 Januari 2026, terjadi lagi di Chinese Lanzhou Beef Noodle Restaurant. Tentu saja pemerintah Cina mengecam keras serangan tersebut, menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban, terutama kepada warga negaranya yang tewas atau terluka. Sekarang, Cina menuntut pemerintah Taliban untuk melindungi warganya yang berada di Afghanistan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing, Guo Jiakun, berkata bahwa Cina telah menyampaikan protes mendesak kepada pihak Afghanistan, menuntut agar pihak Afghanistan mengerahkan segala upaya untuk merawat korban luka-luka dan mengambil langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk melindungi keselamatan warga negara Cina. Selain itu, Cina juga mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya terkait keamanan di Afghanistan. Dewan Keamanan Dunia mengecam serangan ini secara tegas, menyebutnya sebagai tindakan teror yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, serta menyerukan agar para pelaku, penyelenggara, dan pendukungnya dibawa ke pengadilan. Negara-negara lain juga menyampaikan kecaman dan dukungan kemanusiaan, termasuk Saudi Arabia yang menegaskan penolakan terhadap semua bentuk terorisme dan solidaritas kepada Afghanistan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, tentu saja tidak ada kedamaian di dalam Islam. Hampir semua muslim fanatik memimpikan berdirinya negara Islam yang sesuai syariat. Mereka mengira dengan menjadi negara Islam yang sesuai dengan tuntunan Allah, maka hidup mereka akan menjadi lebih baik. Negara menjadi damai, bebas korupsi, dan impian-impian lain yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya, Afghanistan sudah menjadi salah satu negara Islam yang paling Islam sesuai dengan syariat. Perempuan ditutup dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bahkan tidak boleh mengeluarkan suara. Segala sesuatu yang bergambar menyerupai makhluk dilarang, termasuk televisi dan internet. Segala hal harus sesuai syariat Islam di Afghanistan. Apakah Afghanistan menjadi negara yang damai? Tidak. Tetap saja muslim bunuh muslim karena ajaran Islam. Seperti ISIS dan Taliban, mereka mengira mereka adalah orang-orang yang pasti masuk surga dengan cara membunuh orang lain. Dan mereka selalu membantah semua kejahatan yang mereka lakukan adalah karena ajaran Islam. Biasanya mereka berkata ini adalah adu domba kafir barat. Kali ini mereka berkata karena pemerintah China. Selain itu, apalagi yang bisa kita pelajari? Di Indonesia sendiri ada orang-orang yang masuk Islam karena mereka mengira dengan masuk Islam mereka menjadi aman. Banyak di antaranya adalah etnis Tionghoa yang merupakan minoritas yang didiskriminasi di Indonesia. Mereka mengira mereka dengan masuk Islam mereka menjadi bagian dari mayoritas dan aman. Tetapi peristiwa di Afghanistan ini membuktikan hal itu tidak benar. China Muslim di Afghanistan menjadi target korban jihadis Islam. Jadi, supaya aman dan damai bukanlah dengan cara masuk Islam, tetapi dengan cara membuat tidak ada ajaran Islam yang dipercaya di lingkungan kita. Tentu saja tidak semua muslim adalah teroris. Banyak muslim yang baik dan cinta damai. Tetapi muslim baik yang cinta damai dan bukan teroris itu adalah muslim yang tidak percaya pada ajaran Islam.
Karena orang-orang yang benar-benar percaya dan menjalankan ajaran Islam adalah mereka yang seperti Taliban dan ISIS. Jadi, menjauhlah dari ajaran berbahaya yang dapat membuat orang menjadi biadab. Tidak ada gunanya percaya pada agama yang terbukti tidak pernah bisa membawa kedamaian dan tidak pernah bisa membuat hidup lebih baik. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.